Selamat datang di kisah seorang gadis polos bernama Chuxia yang belum sempat pulih dari rasa sakit kehilangan orang yang dicintainya. Seorang pemuda yang mirip dengannya muncul sebagai asisten. Kebetulan atau konspirasi, cinta atau kebencian. Mari kita ikuti segera, dimulai dengan adegan pemakaman di tengah hujan lebat. Gadis muda ini adalah Mi Chuxia, atau juga dikenal sebagai Hua Ruoji, pemilik Huashi, yang mengantar calon suaminya, Tang Jingxing, untuk terakhir kalinya. Dia pernah berjanji bahwa setelah perusahaannya terdaftar di luar negeri, dia akan kembali untuk menikahinya. Namun, dari seorang pengantin yang dikagumi banyak orang, Chuxia tiba-tiba menjadi janda yang menyedihkan. Dia mencium peti matinya dengan sedih, hujan tidak bisa menghapus kenyataan dan air mata, dia benar-benar kehilangannya. Kemudian, Chuxia menoleh, terkejut melihat Jingxing berdiri tepat di belakangnya seolah-olah dia telah bangkit dari kubur. Dia berjalan ke arahnya, tiba-tiba menciumnya, tetapi ketika Chuxia bangun dengan air mata, dia menyadari bahwa Jingxing tidak lagi bersamanya. Sekarang, dia berada di Hui Huayuan, tempat CEO MU Huai bekerja. Dia menyarankan agar dia menghadapi kenyataan, tetapi sisa ciuman Jingxing masih ada di bibir Chuxia. MU Huai menyuruhnya bepergian untuk menghilangkan kesedihan, dan setelah setengah tahun dia bosan bepergian, dia mengemasi kopernya dan kembali ke rumah lamanya. Terlalu lelah setelah perjalanan panjang, Chuxia menjatuhkan dirinya ke sofa untuk beristirahat. Siapa sangka dia berbaring di pangkuan seorang pria. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pria itu sangat mirip dengan Jingxing. Dia langsung berpikir dia sedang berhalusinasi, panik membuka ponselnya untuk mencari. Ketika dia membaca 4 kata skizofrenia, Chuxia mulai curiga bahwa dia telah sakit sampai-sampai membayangkan Jingxing yang hidup seperti nyata. Tidak ingin percaya pada halusinasi itu, tetapi akal sehatnya kalah dari emosi. Dia melompat untuk memeluk pria itu, menangis, "Jangan Jingxing, meskipun aku sangat mencintaimu, tetapi aku masih harus belajar menerima kepergianmu." Tepat pada saat itu, ibu tirinya, Lu Nianqi, tiba-tiba muncul dan bahkan lebih terkejut melihat adik laki-lakinya kembali. Chuxia benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah adik laki-laki ibu tirinya, bernama Lu Nianbai. Menurut statusnya, Chuxia harus memanggilnya paman, namun Chuxia masih belum sadar. Dalam hatinya, dia berpikir, apakah aku sangat merindukan Jingxing sampai-sampai aku gila, mengapa wajah paman ini begitu mirip dengan orang yang kucintai. Ketika dia kembali ke kamarnya, tepat saat dia menonton film di mana pemeran utama pria kehilangan ingatannya, Chuxia tiba-tiba ingin memverifikasi apakah paman baru ini benar-benar mantan kekasihnya. Dia ingat Jingxing hanya mengenakan celana dalam dengan gambar krayon, gambar yang tidak mungkin salah. Jadi dia diam-diam memeriksa lemari Lu Nianbai, tetapi menemukan bahwa itu semua adalah pakaian dalam yang bersinar dalam gelap. Chuxia melalakan mata tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki hobi seperti itu. Dia tidak menyerah, untuk kedua kalinya dia sengaja memakai kerudung pengantin, berlari ke arahnya. Sayangnya dia terpeleset, dia jatuh ke dalam pelukannya dan segera merasakan pelukan akrab Jingxing. Tapi kemudian Nianbai mengeluh bahwa dia bau. Kenapa dia masih bermain cosplay di siang hari yang cerah? Setelah itu, Chuxia dengan canggung meminta maaf dengan segelas susu hangat. Dia pikir orang ini tidak akan meminumnya karena alergi, tetapi dia meminumnya yang membuatnya panik dan takut. Tapi Nianbai dengan dingin mendorongnya pergi, menyuruhnya untuk membeli susu organik lain kali. Tidak menyerah, Chuxia meraba-raba mantel tua Jingxing. Dia mencari sehelai rambut yang tersisa untuk dikirim untuk tes DNA. Sekarang dia harus diam-diam mengambil sehelai rambut dari kepala Nianbai, tetapi sebelum dia sempat menariknya, dia tertangkap basah. Dia buru-buru mengubah nada suaranya, berpura-pura menjadi cucu yang patuh. "Aku ingin memijatmu untuk meminta maaf." Nianbai tidak bisa berkata-kata tetapi masih dengan enggan menerima niat baik cucunya yang berbakti. Namun, Chuxia tidak membiarkannya lolos dari pelukannya. Keduanya bergelut dan tanpa sengaja menumpahkan seluruh nampan minyak esensial di kepalanya. Akibatnya, rambut Nianbai menjadi kusut seperti benang. Setelah itu, dia menunggu Nianbai selesai mandi untuk mengeringkan rambutnya. Tetapi dengan tergesa-gesa dia tersandung kabel listrik dan menarik handuk mandinya ke bawah, tepat pada saat Nianqi masuk untuk memanggil adiknya. Adegan 3 orang itu membeku di tempat, suasana canggung sampai-sampai hanya kurang suara jangkrik. Malam itu, 2 bersaudara Lu ini duduk dan berdiskusi dengan cara yang mencurigakan. Ternyata Bai kembali ke negara itu secara diam-diam. Dia menyamar dan mencuri telepon sekretaris kakak iparnya, Hua Ruo Cheng. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi untuk merusak bisnis keluarga Hua. Nianqi sekarang telah mencuri kunci dan memberikannya kepada adik laki-lakinya. Selama mereka mendapatkan harga penawaran proyek berlian, mereka akan yakin akan kemenangan. Dan aset keluarga Hua cepat atau lambat akan jatuh ke tangan keluarga Lu. Tepat ketika mereka berbisik dan berhitung,
Jingsing, Chuxia menyalakan lampu, membuat kedua bersaudara itu terkejut. Dia dengan tenang mengatakan dia turun ke dapur untuk mengambil roti karena dia lapar. Tapi Nian Bai melihat kunci itu tergeletak di meja. Dengan cepat dia menarik tangan Chuxia, lalu tiba-tiba mendekat padanya untuk mengalihkan perhatian. Dia meminta kakaknya untuk pergi agar dia bisa berbicara secara pribadi dengan Chuxia. Dia mengatakan dia menyadari bahwa dia adalah wanita gila yang menciumnya di pemakaman saat dia mengunjungi makam temannya. Chuxia terkejut, jadi ciuman itu bukan Jingsing. Dia samar-samar percaya bahwa dia telah mencium Nian Bai. Dia bahkan mengeluh bahwa ciuman Chuxia buruk. Kata-kata itu membuat Chuxia sangat malu. Dia buru-buru lari kembali ke kamarnya. Memanfaatkan kesempatan itu, dia berhasil mengambil kembali kunci. Pada hari ulang tahun Chuxia, Huai Jin mengadakan pesta kecil untuknya. Dia mengingat hari ini 18 tahun yang lalu, ibu telah membawa pulang seorang gadis kecil yang tersesat untuk diasuh dan memberinya nama Mi Chuxia. Dan sekarang dia telah kembali ke posisinya yang semula, menjadi nona muda keluarga Hua, bernama Hua Ruoji. Chuxia mengatakan kepadanya, tempat itu masih asing. Dia berterima kasih kepada Huai Jin karena selalu berada di sisinya selama bertahun-tahun. Dia juga memberinya kalung dengan huruf-huruf dari nama Hua Ruoji. Dia berharap dia bisa melepaskan Jingsing, yang juga merupakan Chuxia di masa lalu. Sesampai di rumah, Chuxia dimarahi oleh paman karena pulang terlambat. Dia merasa pamannya tidak jauh lebih tua darinya, tetapi selalu bersikap seperti orang dewasa. Dia bilang hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi dia pergi makan malam dengan teman-teman. Nian Bai berpikir dalam hati bahwa dia harus mendapatkan kontrak tender, jadi dia harus membuat Chuxia mabuk, mengundang keponakannya untuk mencicipi anggur merah yang berharga. Awalnya dia mengeluh bahwa anggur itu seperti dari toko serba ada. Tetapi setelah beberapa gelas dia sudah mabuk. Dalam mabuk, Chuxia menatap wajah yang persis sama dengan orang yang dicintainya. Nian Bai secara refleks mengusir Chuxia, secara tidak sengaja menjatuhkan kalung di tangannya. Chuxia buru-buru mengambilnya, memegangnya dengan sayang di telapak tangannya. Ternyata itu adalah hadiah yang Jingsing rancang khusus, kalung bernama Mi Tang. Dengan makna agar seluruh dunia menyaksikan cinta manis di antara mereka berdua, Mi dari Mi Chuxia, dan Tang dari Tang Jingsing. Chuxia kembali memeluk Nian Bai. Aku mencintai tonjolan di lehermu, aku merindukan pelukan hangatmu, perutmu, dan dadamu. Nian Bai berkata dengan dingin, jika kamu masih bergerak, aku akan membiarkanmu melihat sepuasnya. Setelah mengantar Chuxia ke kamarnya, Nian Bai menyelinap ke ruang kerja untuk memotret file tender. Dia pikir dia telah mundur dengan aman, tetapi begitu dia berbalik, Chuxia sudah berdiri tepat di depannya. Dia memerintahkannya untuk menyerahkan benda yang dia sembunyikan di belakang punggungnya. Nian Bai bingung, dia tanpa sengaja mengatakan, Chuxia, ini aku, Jingsing. Apakah kamu melupakanku? Tang Jingsing, mengapa kamu meninggalkanku? Chuxia tersedak, mengabaikan segalanya dan bergegas memeluknya. Kerinduan yang menumpuk selama bertahun-tahun pecah menjadi isak tangis. Chuxia, maafkan aku seharusnya tidak pergi. Dia tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Chuxia tiba-tiba mencium bibir orang yang dicintainya, berbisik, tolong, jangan dorong aku. Nian Bai tertegun sejenak, lalu seolah-olah sebuah saklar dinyalakan, dia segera membalas dengan ciuman yang penuh gairah. Dia mendorongnya ke pintu, dia menggendongnya ke tempat tidur, mereka tenggelam dalam kesenangan fisik. Kemeja Nian Bai dilepas, memperlihatkan perutnya yang berotot yang membuat Chuxia terengah-engah. Chuxia, jika terus begini, aku tidak yakin apa yang akan aku lakukan. Aku rela. Dia berbisik, tetapi tampaknya efek anggur telah merasukinya. Chuxia tertidur setelah itu. Nian Bai duduk diam, matanya melembut. Chuxia, aku tahu kamu adalah putri Hua Ruocheng. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Tapi mengapa? Setiap alis dan setiap senyummu membuatku tidak bisa melepaskan diri. Dia akan pergi, tetapi tangan kecilnya memegang tangannya, dengan lembut menariknya kembali. Nian Bai tersentuh, memutuskan untuk tinggal bersamanya sampai pagi. Keesokan harinya, Chuxia bangun, dia mencium bibirnya lalu terkejut. Dia berteriak, segera menendang pamannya yang tidak bermoral itu dari tempat tidur. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia telah secara sukarela menarik Nian Bai kembali, Chuxia merasa malu. Dia berharap pamannya tidak mempermasalahkan keponakannya yang mabuk. Nian Bai menghela napas, dengan dingin membuat aturan baru. Selama dia ada, dia dilarang minum. Chuxia mengangguk patuh, bersedia mengikuti keinginan pamannya. Lalu dia dengan malu bertanya, apakah aku melakukan sesuatu yang keterlaluan tadi malam? Nian Bai membuka kerah bajunya, memperlihatkan bekas luka yang jelas dari tadi malam. Dalam sekejap, ingatan membanjiri. Chuxia tiba-tiba teringat Jingsing,
yang juga pernah membuka kerah bajunya seperti itu. Mata yang sama, senyum yang sama, membuat hatinya sakit. Nian Bai mengetuk kepalanya, membuatnya sadar sepenuhnya. Dia dengan acuh tak acuh menjatuhkan hukuman, menghukummu untuk mencuci piring sebagai penebusan karena kehilangan kendali saat minum. Keesokan paginya, begitu dia melangkah keluar dari rumah, Chuxia menerima telepon dari rumah sakit. Mereka mengatakan mereka telah mengirimkan hasil tes genetik ke emailnya. Dia tercengang mengingat 6 bulan yang lalu, hari dia dengan senang hati menunggu Jingxing menjemputnya di hari pernikahannya yang penting. Dalam sekejap mata seolah-olah dia memiliki segalanya, dewa-dewa kejam mengambil semuanya. Membuka hasil tes, dia tercengang saat melihat konfirmasi pasti bahwa Nian Bai bukan Jingxing. Dia linglung, jadi dia pergi minum bir sendirian di warung barbeque pinggir jalan yang dulu sering mereka kunjungi. Chuxia memesan jenis daging yang paling disukai Jingxing, tetapi pemiliknya menggelengkan kepalanya, mengatakan untuk lain kali karena pelanggan di sebelahnya telah membeli semuanya. Chuxia terhuyung-huyung mendekati meja orang asing itu, menunduk, mengabaikan segalanya dan mencicipi satu tusuk sate yang masih mengepul. Ternyata Nian Bai duduk di sana, keduanya saling menyentuh bibir. Detik itu, dia tidak tega melepaskannya. Malamnya, dalam perjalanan pulang, 2 orang preman berencana melakukan sesuatu yang buruk pada Chuxia. Nian Bai muncul tepat waktu, tanpa berkata-kata, memasangkan headphone untuknya. Saat dia tenggelam dalam musik, dia sendiri dengan mudah mengurus 2 orang itu, seperti mengajari anak kecil. Kemudian di rumah, Nian Qi dengan santai masuk ke kamar adiknya tepat saat Nian Bai selesai mandi dan sedang minum air. Matanya tanpa sadar berhenti di tonjolan Nian Bai. Dalam benaknya tiba-tiba muncul kenangan saat dia masih memandikan adik laki-lakinya yang kecil. Namun sekarang, Nian Bai telah tumbuh dewasa sampai-sampai membuat jantungnya sedikit berdebar. Nian Qi meminta untuk menyimpan gelas air Nian Bai, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bekas bibir yang masih tercetak di sisi gelas. Astaga, menjijikan sekali. Keesokan paginya, Chuxia memutuskan untuk mengakhiri liburannya yang panjang dan menyakitkan untuk kembali melanjutkan karirnya yang tertunda. Munculnya Nian Bai membuatnya menyadari bahwa dia masih belum bisa sepenuhnya menghadapi kepergian orang yang dicintainya. Dia berjalan keluar dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia tidak peduli pada Nian Bai, tetapi tiba-tiba dia memeluknya dari belakang. Tang Jingxing, mari kita berpisah untuk terakhir kalinya. Biarkan aku memeluk tubuh yang mirip denganmu sekali lagi, sehingga aku bisa melanjutkan hidup dengan baik. Nian Bai dengan melepaskan tangannya dari pinggangnya. Dia dengan cepat memperbaiki, mengatakan bahwa karena dia tahu pamannya tinggal di luar negeri, dia hanya menyapa dengan cara barat. Setelah itu dia melarikan diri dengan cepat. Terima kasih telah mengikuti dan mendukung channel Lalas Chol. Untuk tidak ketinggalan video menarik, dia mencoba pergi ke Wan Mao dengan dalih memeriksa anak perusahaan, tetapi kenyataannya itu hanya pengalihan untuk membantu Nian Bai menyelinap ke kantor Chuxia. Di dalam, dia melihat potret di meja, wajah di lukisan itu sangat mirip dengannya sehingga dia sendiri terkejut. Kemudian Nian Bai memanjat tangga untuk membuka brankas, tetapi brankas itu membutuhkan sidik jari Chuxia. Dia mendengar suaranya, dan segera duduk di kursi, berpura-pura tenang. Chuxia masuk, terkejut melihat sosok yang akrab seolah-olah dia kembali dari masa lalu. Tetapi dia segera mengingatkan dirinya sendiri, orang di depannya bukan dia. Nian Bai beralasan pergi dengan kakaknya, tetapi sebenarnya hanya ingin tahu seberapa mirip Jingxing dengannya. Dan Chuxia, aku tidak ingin menjadi pengganti siapapun. Tatapanmu tadi membuatku canggung. Mendengar Chuxia menyangkal, Nian Bai langsung bertanya, lalu mengapa kamu menciumku dan menyelinap ke kamarku untuk melihatku mandi? Mengapa kamu memerah? Apakah aku telah menyentuh titik lemahmu? Chuxia dengan tenang menegaskan, paman bukan Jingxing, dan dia juga tidak bisa menganggap siapapun sebagai penggantinya. Sedangkan Nian Bai, setelah mencapai tujuannya, pergi dengan puas. Ternyata, saat menjepit Xia di atas meja, dia diam-diam mengambil sidik jarinya. Tengah malam, Nian Bai kembali ke kantor Xia dan berhasil membuka brankas, mengambil surat wasiatnya. Nian Bai tidak menyangka Huan Wucheng akan meninggalkan semua asetnya untuk kedua anaknya, tanpa menyisakan 1 sen pun untuk istri mudanya. Setelah mengetahui berita itu, Nian Qi meminta adiknya pindah ke rumah lain agar dia bisa tinggal dan bersiap untuk melawan suami tuanya. Dia diam-diam berencana untuk menjebak Huan Wucheng. Tetapi tepat saat dia akan bertindak, kepala pelayan tiba-tiba kembali dan sempat membawanya ke unit gawat darurat. Xia bergegas ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya, sementara Nian Qi, di permukaan, terlihat sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Xia dengan lembut membujuk ibu tirinya untuk pulang dan beristirahat,
membiarkannya merawat ayahnya. Malam itu, duduk di samping ayahnya yang koma, dia berpikir tentang betapa banyak kesulitan yang harus dia hadapi hanya dalam waktu setengah tahun. Dia kehilangan Jingsing, perusahaan perhiasannya goyah, dan ayahnya terbaring di ranjang rumah sakit. Di sisi lain, Nian Qi kembali ke apartemen baru Nian Bai untuk memasak makan malam untuk adiknya. Saat makan, dia tersenyum tipis, mengumumkan kabar baik, harta perusahaan Hua akan segera menjadi milik kita. Huan Nuo Cheng terkena serangan jantung, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Nian Bai pergi ke rumah sakit, melihat Xia tertidur di kursi. Dia dengan lembut menyelimuti Xia dengan jaketnya lalu duduk di sampingnya, dengan tenang mengusap poni yang menutupi wajahnya. Saat asisten Xia, Bobo, datang untuk melapor, dia baru tahu bahwa Xia tidak hanya merawat ayahnya, tetapi juga dengan kuat menangani pekerjaannya. Bobo mengatakan penjualan perhiasan madu sedang menurun, jadi Presiden Hua ingin segera mendesain produk baru sesuai tren pasar. Nian Bai berpikir dalam hati, dia percaya Xia adalah putri Huan Nuo Cheng, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan perbuatan buruk yang pernah dilakukan ayahnya. Xia, aku tidak ingin lagi menipu diriku sendiri dan orang lain, mulai sekarang, biarkan aku melindungimu. Xia terbangun terkejut, dan segera menerima pesan dari Nian Bai yang mengajaknya keluar. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, dia melihatnya perlahan mendekatinya, berpikir bahwa dia akan memberinya tugas untuk melindungi pangeran kecil. Namun Nian Bai tiba-tiba mengancamnya dengan ular untuk membuktikan bahwa seorang keponakan seperti dia tidak bisa melindungi apapun. Dia melepaskan payung di tangannya, maju dan mengambil payung dari tangan Xia. Dia menebak dia akan meniru gaya klasik, menciptakan adegan benih dan Delion terbang tertiup angin dan hujan. Namun dia meniupnya berulang kali tanpa berhasil meniup satu pun. Xia hanya meniup satu kali dan semua bunganya sudah habis. Lalu dia tidak lupa mengeluh bahwa dia lemah. Nian Bai bersikeras untuk tidak mengakuinya. Setelah itu Xia menyela, "Nian Bai, apakah kamu datang untuk menghiburku? Aku mendengar bahwa setelah meniup dandelion, kesedihan juga akan terbang bersama angin. Aku ingin mencobanya, jadi aku meminjammu sebagai kelinci percobaan." Dia menghela napas karena dia menghiburnya dan membuatnya kesal, tetapi dia tetap menerima ketulusan hatinya. Dia awalnya sangat tertekan, tetapi berkat dia mendapatkan cukup semangat untuk pulih. Nian Bai buru-buru berlari untuk memayungi keponakannya yang kecil. Akhirnya Tuan Hua sadar kembali, Xia kembali ke Wan Mau untuk fokus pada bisnis. Dia mendengar bahwa model gelang baru itu laris manis, dan menduga itu karena selebriti bernama Louis menyukai postingan iklan tersebut. Dia berpikir jika Louis setuju untuk menjadi juru bicara untuk madu, itu pasti akan membantu perusahaan membuat perubahan yang luar biasa. Bobo mendengar bahwa Louis tidak pernah bekerja sama secara komersial. Karena ini adalah kesempatan terakhir bagi madu, Xia bertekad untuk meyakinkannya. Dia mengirim pesan untuk bertemu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia adalah Nian Bai. Dia tidak ingin setuju dengan mudah karena takut harganya akan turun. Dia menggunakan akun palsu untuk mengomentari dan mengungkapkan bahwa Louis tinggal di kompleks apartemen Tian Huang. Keesokan harinya, Nian Bai berhasil memancing Xia ke depan gerbang apartemen. Dia melihatnya seperti pelampung penyelamat dan segera meminta Nian Bai untuk membawanya masuk karena penjaga di tempat ini terlalu ketat. "Xia, apakah aku sangat dekat denganmu? Mengapa aku harus membantumu?" Xia menganggap bahwa meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka adalah setengah kerabat. Nian Bai belum pernah mendengar ada keponakan yang memanggil namanya secara langsung. Xia dengan patuh memanggilnya lagi, "Paman." Nian Bai, demi statusnya sebagai atasan, dengan enggan membantu keponakannya sekali ini. Setelah masuk ke area apartemen, Xia meminta untuk meminjam salah satu kamar tidurnya untuk tinggal sementara sampai dia menemukan Louis. Nian Bai menolak karena dia tidak suka orang lain mencampuri hidupnya. Xia memintanya untuk menganggapnya sebagai perangkat kecerdasan buatan. Ketika dia memanggilnya, dia akan segera hadir. Ketika dia tidak memanggilnya, dia akan seperti udara transparan. Xia merengek dan memohon agar dia mengabulkannya sekali ini. Nian Bai merasa malu dengan orang-orang di sekitarnya dan dengan enggan setuju dengan syarat mereka tidak boleh saling mengganggu kehidupan. Keesokan harinya dia pindah, melihat kamar yang luas dan rapi. Xia memuji bahwa dia sangat baik karena telah mempersiapkannya untuknya. Nian Bai mengingatkannya bahwa sebagai tamu, dia harus mematuhi gaya dan estetika interiornya. Xia bertanya, "Apakah ikatan rambut atau handuk juga harus mengikuti kata-katamu?" Nian Bai tiba-tiba menjepitnya ke pintu, bersedia memilihkan pakaian untuk Xia. Dia hanya belum tahu ukuran pakaian keponakannya. Xia menduga dia ingin memaksanya pergi, tetapi dia harus menemukan Louis. Saat itu Nian Qi datang dan bertanya pada adiknya mengapa dia membocorkan alamatnya di internet. Xia bergegas keluar untuk menyapa ibu tirinya. Nian Bai menjelaskan bahwa Xia ingin mencari seseorang, jadi dia tinggal sementara di rumahnya selama beberapa hari. Xia berpura-pura ingin berjalan
jalan-jalan untuk memberi ruang bagi mereka berdua. Nian Bai memberitahu kakaknya bahwa dia sengaja membocorkan alamat itu kepada Xia. Dia mengatakan dalam surat wasiat dengan jelas tertulis bahwa Huan Wucheng menyerahkan perusahaan kepada putri bungsunya. Dia akan menggunakan identitas Louis untuk berinteraksi dengan Xia untuk secara bertahap menyusup ke Huaxi. Dia harus membiarkannya secara proaktif memohon agar dia tidak mencurigai motifnya. Di luar, dengan pengalamannya menonton film investigasi, Xia memutuskan untuk menggeledah tong sampah untuk mencari petunjuk tentang Louis dan memuji dirinya sendiri sebagai orang yang pintar. Nian Bai datang dan menyeret Xia, menyalahkannya karena membuat onar saat dia bosan. Nian Bai mengeluh bahwa dia kotor dan secara paksa menggendong keponakannya yang keras kepala itu pulang. Langsung ke kamar mandi, Nian Bai dengan lembut mencuci tangan Xia. Saat dia menggenggam tangannya, hati Xia berdetak tak terkendali. Apakah kamu sering membantu para gadis mencuci tangan, Nian Bai? Nian Bai tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan lembut menggendong Xia dan mendudukkannya di atas meja. Dia dengan hati-hati membersihkan setiap jarinya, membuat Xia memuji keterampilannya yang mahir. Nian Bai berpendapat bahwa tangan adalah wajah kedua seorang gadis. Mendengar dia mengeluhkan tangannya yang kasar, Xia dengan marah berkata, "Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan para nyonya itu?" Dia tiba-tiba bertanya balik, "Apakah kamu sangat menyesal harus memanggilku paman?" Xia menegaskan bahwa dia sama sekali tidak ingin menjadi ikan di kolamnya. Mata Nian Bai tiba-tiba menjadi penuh dengan makna. Dia menarik tangan Xia, semakin mendekat ke tubuhnya. "Aku tidak memperlakukan semua gadis seperti ini, kecuali aku tertarik." Satu kata itu membuat Xia kehilangan kendali atas napasnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terhanyut oleh pria yang sembrono, tetapi wajahnya jelas menunjukkan ekspresi kebingungan karena cinta. Kembali ke kamarnya, Nian Bai memutuskan untuk memberikan sedikit petunjuk agar Xia menyadari identitas aslinya. Dia memotret pemandangan dari kamarnya dan mengunggahnya ke media sosial. Benar saja, Xia menebak Louis tinggal sangat dekat dengannya, tetapi dia hanya mengira itu adalah tetangga. Nian Bai hanya bisa terdiam melihat keponakannya yang begitu bodoh. Setelah pencarian yang sia-sia, Xia kembali dengan kecewa. Dia melaporkan bahwa di lantai atas ada seorang kakek berusia 80 tahun dan di lantai bawah semuanya adalah mahasiswa. Nian Bai berpikir bahwa jawabannya sudah sangat jelas, tetapi keponakannya tetap tidak menyadarinya. Namun Xia begitu naif dan tidak tahu bahwa selebriti itu ada di depannya. Tepat pada saat itu, Huai Jin menelepon Xia, ingin bertemu dengannya untuk menyerahkan buku catatan pendapatan. Mendengar bahwa dia sedang bersama pamannya, dia penasaran karena dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, jadi dia bergegas mencarinya. Dan ketika dia melihat pria yang terlihat persis seperti Jing Xing, dia langsung terkejut dan membeku. Xia buru-buru menariknya ke dalam rumah untuk memperkenalkan Nian Bai sebagai pamannya. Dia tahu Huai Jin menganggap dia mirip dengan mantan pacarnya, tetapi dia telah mengonfirmasi bahwa keduanya benar-benar berbeda. Huai Jin meminta maaf karena tidak sopan, mengatakan bahwa dia masih terlalu muda. Nian Bai bertanya-tanya karena dia belum pernah mendengar keponakannya menyebut teman seperti Huai Jin. Dia menyatakan, sebagai atasan, dia akan mengawasi dengan ketat semua pria yang mendekati keponakannya. Xia merasakan suasana tegang dan buru-buru mengingatkan Huai Jin untuk memberikan dokumen lalu mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Xia menghabiskan lada di samping Huai Jin, dia meminta keponakannya untuk membantunya mengambil sedikit lada lalu melanjutkan interogasinya. Melihat itu, Huai Jin memutuskan untuk masuk ke dapur untuk membantu. Setelah memasak, Nian Bai hanya memberikan beberapa helai mie untuk tamunya. Xia makan dan memujinya enak, bahkan membagi setengah dari porsinya untuk Huai Jin. Nian Bai tersenyum pahit melihat dia memperlakukan pria lain dengan lembut. Saat mengantar Huai Jin pulang, Xia berkata bahwa Nian Bai meskipun bicaranya kasar tetapi pada dasarnya baik hati. Sesampainya di rumah, Xia dibuatkan segelas lemon oleh pamannya. Begitu dia menyesapnya, dia langsung mengernyit karena rasa asamnya yang tajam. Dia membuatnya tanpa gula. Mendengar dia menganggapnya aneh, Nian Bai langsung melancarkan serangan balik. Dia tiba-tiba menjepitnya ke meja, jakunnya sedikit bergerak seolah menahan sesuatu. Kemudian Nian Bai mengabaikan segalanya, membungkuk dan mencium keponakannya yang kecil. Lalu dia berhenti sejenak, hanya untuk melihat wajahnya yang kebingungan dan memerah. Tapi begitu dia melihat niatnya untuk melanjutkan, Xia segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Aku pikir kita memikirkan hal yang sama." Nian Bai mengangkat alisnya. Setengah bercanda setengah serius, "Jika kamu berpikir sebaliknya, itu akan sedikit melelahkanmu." Setelah Nian Bai pergi, Xia baru berani bernapas dengan lega. Siapa sangka dia kembali secara tiba-tiba, mendorongnya dengan lembut ke sofa. Dia membisikkan sesuatu di telinganya, "Xia, aku tidak suka orang asing masuk rumahku. Setelah ini, kamu tidak boleh membawa siapapun pulang tanpa izinku." Xia segera mendorongnya menjauh, mentransfer
mentransfer setengah dari uang sewa sambil menyatakan, kalau begitu, sekarang aku juga setengah pemilik. Aku akan membawa siapapun yang aku mau. Saat berjalan-jalan di sekitar rumah, dia menemukan bahwa dia memiliki mainan yang persis sama dengan yang ada di foto yang pernah dia lihat di internet milik Louis. Nian Bai mengangkat alisnya. Suaranya pelan seperti sedang memberikan petunjuk. Hal spesial tentang benda ini adalah satu-satunya di dunia. Dia menunggu dia menyadari kebenaran, tetapi Xia hanya mengangguk, berkomentar dengan sedih, pasti barang palsu. Tapi tenang saja, jika kamu bisa bekerja sama dengannya, itu akan membantumu bertemu dengan idolamu sekali. Nian Bai terdiam dan pergi tanpa mempedulikannya lagi. Kembali ke perusahaan, Huai Jin datang menemuinya untuk membahas cara mengadakan pesta untuk mengundang Louis. Dia punya ide untuk mengadakan pesta topeng karena dia dengar dia benci memperlihatkan wajahnya. Setelah memutuskan, dia pulang, mencoba gaun pesta dan meminta pamannya untuk menilainya. Semua gaun itu indah, tetapi Nian Bai tidak ingin orang lain melihat Xia, jadi dia terus mengkritiknya. Akhirnya, mereka berhenti di gaun bulu merah. Dia memintanya untuk membantunya menarik resletingnya, dan hatinya kembali berdebar kencang. Malam itu, Xia bermimpi pamannya menciumnya dengan penuh gairah sebagai pangeran putih. Saat dia bangun, hatinya masih melayang-layang di istana cinta. Kemudian dia bersiap untuk pesta topeng, dan Huai Jing juga datang untuk membantunya merias wajah. Dia ingin dia mengerti bahwa dia belajar merias wajah karena dia. Tetapi Xia dengan naif menebak bahwa itu agar dia bisa merias pacarnya nanti. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Saat pesta dimulai, Nian Bai muncul dengan topeng perak. Sekretaris Bobo menerima surat dan memberitahu Presiden Hua bahwa Louis telah datang. Dia dan Huai Jin dengan cepat berpisah untuk mencarinya. Siapa sangka Huai Jin menemukan bahwa Lu Nian Bai adalah Louis. Dia tidak ingin Xia dimanfaatkan, jadi dia memanggil beberapa orang yang berpakaian seperti Louis ke pesta. Akibatnya, Xia mencari topeng perak tetapi bertemu dengan terlalu banyak orang yang mirip. Dia bahkan melewati Nian Bai tanpa menyadarinya. Namun ternyata dia naik ke bawah lampu untuk menari, dengan gugup menunggu saat Louis menemukannya. Benar saja, dia datang, dan mereka menari bersama dengan sangat harmonis. Dia kembali menyebut mantan kekasihnya yang sudah meninggal, yang membuat hati Nian Bai sakit lebih dari sekadar ditendang. Dia langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu Huai Jin datang ke sisi Xia, menghiburnya, tetapi dia terus menyebut nama Jing Xing dengan air mata mengalir. Di rumah, Lu Nian Qi mengkritik adiknya karena mengambil risiko. Apakah kamu sudah tergerak oleh Xia? Nian Bai tidak menyangkalnya, hanya mengatakan dia lelah dan pergi. Nian Qi yang sedang marah langsung menerima panggilan telepon dari orang misterius yang menyalahkannya mengapa dia membiarkan Jing Xing hidup. Dia mengakui kesalahannya tetapi tetap dipaksa untuk membersihkan kekacaran, jika tidak, dia akan dikubur hidup-hidup. Nian Qi takut dan membuat rencana, apa rahasia di baliknya. Keesokan paginya, Nian Bai melihat keponakannya melotot melihat botol dengan 6 bungkus. Dia dengan getir mencela perut itu sebagai hasil Photoshop dan menyarankan untuk memakan makanan yang asli dan bersih di depan matanya. Tapi Xia tidak mau, dia mengatakan bahwa dia menemukan orang-orang ini karena Huai Jin merekomendasikannya. Dia ingin dia mengganti targetnya dari Louis ke mereka, karena mencarinya terlalu lama dan menghabiskan uang dan waktu. Akhirnya, sang paman tidak tahan lagi, aku akan mengungkapkan akun asliku, lalu dia mendengar teriakan keponakannya. Setelah masuk, dia melihat Xia terbaring di samping tempat tidur, kesakitan. Dia masih berusaha memakai lipstik karena dia harus terlihat cantik saat masuk rumah sakit. Karena sebagai nyonya dari keluarga Hua, dia tidak boleh kehilangan muka. Setelah itu, perawat meminta dia untuk menandatangani formulir operasi karena ambeien-nya pecah, tidak bisa diobati dengan obat-obatan. Setelah operasi di area sensitif, SH masih meringkuk di dalam selimut, tidak berani melihat wajahnya. Nian Bai terus menunggu dengan tak tahu malu, melihat seberapa lama dia bisa menghindar. Beberapa saat kemudian, SH mencoba mendorongnya keluar, tapi tidak sengaja jatuh ke pelukannya, nyaris menciptakan momen intim di tempat dan waktu yang salah. Perawat yang lewat mengingatkan pasien yang baru dioperasi untuk tidak terlalu banyak bergerak. Ketika melihat perawat dengan lembut membersihkan luka bakar Nian Bai, dan bahkan meminta untuk berteman di WeChat, SH tiba-tiba merasa jengkel, dan dengan panik menyebarkan desas-desus, mengatakan bahwa pamannya, meskipun terlihat muda, sudah berusia lebih dari 50 tahun dan telah bercerai 2 kali. Benar saja, perawat yang tadinya bersemangat langsung mengubah sikapnya. Hanya berpesan pada SH untuk banyak berjalan agar energinya terkuras lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Nian Bai menatap sinis, lalu membungkuk bertanya pada keponakannya mengapa dia begitu galak. SH beralasan dia sedang dalam masa penyembuhan sehingga suasana hatinya sedikit tidak menentu, lalu bergegas bersembunyi di kamar mandi untuk merenung. Dia tidak mau mengakuinya tapi tidak bisa menjelaskan perasaan cemburu yang baru saja dia rasakan. Dia pikir mungkin karena dia masih mengira Nian Bai adalah CNH Han sehingga dia merasa begitu tidak nyaman. Saat dia keluar, Nian Bai langsung memberinya banyak nasihat seperti jangan terlalu banyak bergerak, jangan duduk terlalu lama, dan makan dengan teratur. Dia dengan serius mengatakan bahwa dia adalah orang yang lebih tua sehingga dia memiliki tanggung jawab untuk merawat keponakannya.
sampai-sampai sudah mempelajari dengan saksama pengetahuan tentang penyakit ini. Begitu mendengar suara Huijin datang, SH panik membekap mulutnya, berpesan agar dengan cara apapun tidak ada yang boleh tahu dia baru saja buta ingatan. Di depan Huijin, dia berpura-pura mengatakan bahwa itu hanyalah operasi kecil untuk mengangkat jaringan berlebih yang tidak penting. Setelah itu, dia mengedipkan mata memberi isyarat kepada Nian Bai untuk menyingkirkan bantal penyangga duduk. Huijin yang berdiri di samping melihat mereka berdua bekerja sama secara diam-diam, tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Saat Huijin mengundang untuk makan, SH menolak karena dia memiliki janji untuk keluar bersama dia. Huijin tidak tenang sehingga dia ikut. Dalam perjalanan, dia khawatir pasca operasi akan menimbulkan suara yang tidak terkontrol sehingga dia terus-menerus merasa gelisah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara kentut di dalam lift. Huijin langsung memerah dan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Suara ledakan kedua terdengar, kali ini Nian Bai buru-buru mengambil alih. Keduanya belum bisa menentukan pemenang, jadi mereka berbalik dan meminta SH untuk kentut sekali lagi agar adil. SH tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana, jadi dia mengusir mereka berdua keluar dari lift. Huijin dengan serius mengingatkan Nian Bai untuk memperhatikan statusnya. Jangan membuat SH merasa canggung. Tetapi Nian Bai hanya berpikir sederhana bahwa dia tidak canggung. Dia hanya mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia sudah lama tergila-gila padanya. Pertempuran antara kedua pria itu dimulai dari adegan kentut yang penuh bau ini. Keesokan harinya, SH buru-buru pergi bekerja dan Bibi melaporkan bahwa ada pesaing yang meluncurkan produk yang persis sama dengan desain jalan madu yang akan segera diluncurkan. Tanpa ragu, dia memerintahkan untuk menghentikan seluruh produksi dan pada saat yang sama meminta untuk mengekstrak rekaman kamera untuk pengawasan. Kali ini, dia pasti akan menemukan orang yang membocorkan informasi agar dia tidak memiliki kesempatan untuk mengkhianati perusahaan lagi. Melihat tumpukan video di depannya, SH memohon pada Nian Bai untuk membantunya melihatnya. Dia mencurigai semua orang, hanya mempercayai dia seorang. Menggunakan trik mengharukan tidak berhasil. Dia hanya bisa menarik kerah bajunya, bertanya apa yang harus dia lakukan agar dia mau membantunya. Nian Bai mengetuk bibirnya dengan lembut, SH langsung mengerti, dengan patuh menyentuh bibirnya dengan lembut. Nian Bai menciumnya sambil tersenyum, mengatakan bahwa dia hanya sedang berpikir, tidak menyangka keponakannya begitu bersemangat untuk menciumnya. SH buru-buru menjelaskan bahwa itu karena dia ceroboh, tidak sengaja salah mengira dia adalah CN Hahan. Mendengar dia tidak sengaja mengucapkan 4 kata kecelakaan yang tidak beruntung, Nian Bai tersenyum licik dan menuntut kompensasi dengan sentuhan bibir lainnya. Suasana hatinya langsung membaik, dia setuju untuk berbagi setengah dari video. Hingga malam, melihat dia menguap lebar, SH ingin mereka berdua tetap terjaga, jadi dia tiba-tiba mendekat lalu menjentikkan dahinya dengan keras. Setelah itu, dia bahkan memejamkan mata, meminta dia untuk menjentiknya kembali agar dia merasa sakit dan terjaga. Tapi di depan gadis yang begitu manis ini, Nian Bai tidak tega melakukannya. Dia hanya ingin mendekat sedikit lagi, begitu dekat hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Merasakan napas hangat, SH membuka mata lalu dengan canggung menghindar. Dia hendak pergi berjalan-jalan, tapi Nian Bai menemukan ada bagian video yang hilang. Jelas-jelas pelaku sudah menghapusnya. Dalam perjalanan, dia mendengar SH menghela napas berulang kali, bergumam jika CN Hahan masih hidup, dia pasti bisa menyelesaikan semuanya. Nian Bai tiba-tiba memblokir jalannya, memberinya waktu 1 menit untuk menganggapnya sebagai CN Hahan. Dia menarik SH ke dalam pelukannya, dengan lembut menenangkannya. Dia berkata, kamu sendirian melindungi Wan Mo sudah sangat sulit, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Apapun hasilnya, aku akan selalu mendukungmu. Jika kamu lelah, tidak ingin melanjutkannya lagi, menyerah saja, tidak apa-apa. SH menangis seperti anak kecil, memegang erat bahu baju Nian Bai. Tetap berterima kasih karena sudah berada di sisinya menghibur saat dia paling membutuhkannya. Melihat kancing baju istimewanya, dia tanpa sadar memujinya. Nian Bai mengungkapkan bahwa dia meminta seorang ahli kerajinan tradisional untuk mendesainnya khusus. SH tiba-tiba teringat hadiah yang pernah diberikan CN Hahan, seekor anjing kaca yang ditiup secara manual. Dari sana, dia mendapat ide untuk mengeksplorasi arah desain dengan elemen tradisional untuk menyegarkan produk jalan madu. Sesampainya di rumah, Nian Bai langsung menggunakan identitas Louis untuk menelepon Ketua Luo. Dia memuji koleksi perhiasan baru mereka, tetapi juga menyindir bahwa itu tidak layak bagi Ketua Luo untuk merendahkan diri dan mencuri desain dari Wan Mo. Dia tidak berbelit-belit, mengungkapkan bahwa dia memiliki bukti bahwa Ketua Luo menggelapkan dana investasi untuk mendirikan perusahaan sendiri. Nian Bai mengajukan syarat, memaksa Ketua Luo untuk mengungkapkan siapa pengkhianat internal jika dia tidak ingin kebenaran terungkap. Ketika tahu bahwa dia memiliki hubungan dengan Ketua Luo juga, SH bertanya dengan heran, sebenarnya, apa pekerjaanmu? Dia bertanya-tanya, jelas kamu sepanjang hari hanya bersenang-senang, menggunakan barang-barang mahal, tapi tidak bekerja, pasti termasuk pengangguran. Nian Bai tidak menanggapi keponakannya yang kekanak-kanakan, dia merencanakan strategi untuk memancing ular keluar dari sarangnya bersamanya,
dan ternyata berhasil. Pengkhianat itu, setelah mendengar Ketua Luo mengatakan bahwa masih ada video asli, buru-buru kembali ke perusahaan untuk menghapus jejak. Siapa sangka, begitu sampai di sana, dia langsung tertangkap basah oleh SH. Dia memberinya kesempatan untuk mengaku, tetapi wanita itu menantang dengan sombong. Tepat pada saat itu Huai Jin melaporkan bahwa dia telah berhasil memulihkan video yang terpotong. SH mengumumkan pemecatan pengkhianat itu dan akan mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perusahaan. Dia berterima kasih kepada Huai Jin karena telah memulihkan data dengan cepat. Mendengar SH mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dia percayai, Huai Jin semakin bertekad untuk tidak mengecewakannya. Sesampainya di rumah, SH memuji dirinya sendiri memiliki bakat kepemimpinan. Nian Bai tertawa sinis, menganggap bukankah hanya karena dia dan Huai Jin yang turun tangan, barulah semuanya bisa diselesaikan. SH berpikir bahwa dia pandai berbicara, disukai banyak orang, dan juga tahu cara meminta Huai Jin untuk memulihkan data. Melihat kecemburuan tersembunyi Nian Bai, dia buru-buru menenangkannya. Nian Bai mendekat, bertanya langsung, "Mengapa kamu harus meminta bantuan Huai Jin lagi? Kamu sendiri yang bilang hanya percaya padaku, tapi kamu mengatakan hal yang sama persis kepada pria lain. Aku merasa seperti dihianati, jadi aku sangat marah." Tapi dia menggigit pelan sepotong keripik yang dimakannya, lalu pergi tanpa menanggapi. Ternyata, orang di balik penjualan desain jalan madu adalah Nian Qi. Keesokan harinya, SH datang mencari pengrajin terkenal, Tuan Zhang. Tapi dia langsung menolak karena sudah terlalu muak melihat orang-orang datang, hanya untuk meminjam nama ahli waris warisan tak berwujud untuk keuntungan pribadi. Ketika Tuan Zhang menutup pintu untuk mengantar tamu, karena khawatir tangan SH akan terjepit, Nian Bai buru-buru menutupi tangannya. Karena panik, dia meminta obat untuk dioleskan pada tangannya. Melihat ekspresi cemasnya, Nian Bai menggoda, "Apa kamu merasa sedih?" Tuan Zhang membawa perban, tetapi tetap bersikap dingin, meminta mereka berdua segera meninggalkan rumahnya. Langit mulai gelap, SH ingin meminta menginap satu malam. Dia diam-diam memelintir tangan Nian Bai, membuatnya berteriak kesakitan. Nian Bai pun bekerja sama dengannya. Tuan Zhang akhirnya luluh, setuju untuk meminjamkan ruang tamu mereka sementara. Dia berkata dengan dingin, "Jika kalian berdua butuh 2 kamar, lebih baik cari tempat lain." SH tanpa ragu langsung mengakui bahwa dia dan Nian Bai adalah pasangan, hanya agar bisa tinggal di rumah Tuan Zhang. SH duduk menatap langit penuh bintang, menebak Tuan Zhang memilih menjadi pengrajin karena ingin menjauhi kebisingan kota. Nian Bai mengarahkan lensa dan menunjukkan padanya cara mengenali rasi bintang. SH dengan malu-malu bersembunyi dalam pelukannya, beralasan sedikit lelah untuk tidur lebih dulu. Hanya ada satu tempat tidur, dia dengan halus mengingatkannya untuk tidak melewati batas. Tetapi Nian Bai tidak peduli, langsung naik ke tempat tidur dan merebut selimut di atas tubuhnya. SH merebutnya kembali, lalu memeluknya erat-erat tidak melepaskannya. Tengah malam, suara nyamuk berdengung membuat mereka berdua terbangun. Nian Bai mengorbankan dirinya, menggulung lengan bajunya untuk menarik perhatian nyamuk, membuat SH tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. "Nyamuk mana yang berani menggigit darah dingin sepertimu?" Nian Bai tertawa terbahak-bahak, melampiaskan semua kekesalannya dengan menjentik dahi SH dengan keras. Dia melompat, sengaja merusak tatanan rambutnya yang sangat dia sayangi. Tapi kekuatannya hanya seperti menggelitik, akhirnya dia malah diikat dengan erat olehnya. Pagi-pagi, Nian Bai merasa tidak bisa bergerak, membuka mata dan melihat SH meringkuk dalam pelukannya. Dia diam-diam mencium rambutnya lalu berpura-pura tidur lagi. SH dengan lembut melepaskan diri darinya, meringkuk dalam selimut. Tuan Zhang turun, meminta mereka untuk segera pergi. SH kembali beralasan dia mendengar ramalan cuaca akan hujan. Tepat pada saat itu guntur menggelegar, hujan datang tiba-tiba. SH melihat gerakan Tuan Zhang dan langsung mengenali teknik menumpuk dalam tatahan serat logam. Melihatnya sudah mempersiapkan diri, Tuan Zhang setuju untuk memberinya satu kesempatan. Jika dia bisa membuat satu sampel sederhana hari ini, dia akan mempertimbangkan untuk bekerja sama. Nian Bai berpikir, bagaimana mungkin bisa mempelajari kerajinan tangan yang rumit seperti itu dalam satu hari. Tapi SH masih ingin mengambil kesempatan terakhir untuk sampel jalan madu yang baru. Di bawah guyuran hujan, Nian Bai dan keponakan kecilnya dengan sabar mempelajari cara membuat kerajinan tangan. Akhirnya mereka berhasil membuat cincin pertama. Namun, Tuan Zhang masih tidak menganggapnya mirip dengan sampel produk. SH mengira Tuan Zhang hanya sedang menguji ketekunannya, tapi siapa sangka dia tidak terharu sama sekali. Nian Bai menyarankan SH untuk berhenti membaca novel-novel SNGVN di internet, lalu bersama-sama dengannya turun ke bawah untuk melanjutkan membujuk Tuan Zhang. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan Huai Jin, perwakilan dari Asosiasi Taman Bunga yang datang untuk membantu desa mengembangkan kerajinan tangan tradisional. Dia bahkan sudah memesan homestay dengan 3 kamar tidur, jadi mereka berdua mengikuti Huai Jin. Keesokan paginya, Nian Bai dengan gembira berjalan-jalan mengetuk pintu kamar SH. Nian Bai tidak menyangka yang keluar justru Huai Jin. Pria muda itu langsung masuk dan menanyai
menanyai SH mengapa dia minum sendirian dengan seorang pria dewasa di hotel. SH teringat bahwa tadi malam dia bahkan tidur di ranjang yang sama dengannya. Nian Bai kehabisan kata-kata dengan enggan ikut serta dalam acara minum-minum itu. Saat bermain 5 jari harus minum, suasana dengan cepat berubah menjadi ajang pamer kenangan akrab dengan SH. Dia pernah tidur di ranjang yang sama, air liurnya menetes di baju Nian Bai. Sementara itu, Huai Jin pernah makan bekal yang dia masak, pernah menggendongnya pulang saat mabuk. Melihat dia buru-buru membekap mulut Huai Jin, Nian Bai semakin cemburu. Tengah malam, dia menerobos masuk ke kamar, mendorong SH ke dinding, menanyainya apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Huai Jin. Dia pernah merasakan sisi nakalnya saat mabuk, jadi dia semakin penasaran. SH menegaskan bahwa dia dan Huai Jin hanya berteman, sebaliknya dia melihat Nian Bai seperti sedang cemburu. Nian Bai tiba-tiba memakaikan cincin buatan tangan itu di jari manisnya, menyatakan kamu milikku. Kecemburuan yang bercampur dengan kasih sayang membuatnya seperti binatang buas yang dengan gila-gilaan merebut mangsa. Meskipun SH dengan lemah memberontak, pada akhirnya tetap menyerah pada ciuman penuh gairah. Nian Bai menggendongnya ke tempat tidur, perlahan menikmati rasa manis dari bibirnya. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, kedua hati berdetak seirama, tubuh mereka saling berpelukan tidak mau berpisah. Pagi-pagi, SH meringkuk dalam pelukan Nian Bai, menoleh menatapnya lalu memerah dan masuk ke dalam selimut. Dia berpikir bahwa hal ini terjadi juga normal, lagi pula mereka berdua sudah dewasa. Apakah kamu ingin lepas dari tanggung jawab? SH membalas, yang harus bertanggung jawab jelas adalah kamu. Bagaimanapun, itu hanya insiden saat mabuk saja. Mendengar ketukan di pintu, dia panik menyembunyikan Nian Bai. Saat bertemu Huai Jin, dia mendengar berita bahwa Tuan Zhang sedang mencari pewaris warisan budaya Tak Benda. Huai Jin dengan senang hati ingin pergi menemui Tuan Zhang bersamanya. Tepat pada saat itu, Nian Bai keluar sambil menguap. SH buru-buru menjelaskan bahwa shower di kamarnya rusak jadi dia numpang mandi. Dia merasakan aura dingin dari Huai Jin, jadi dia buru-buru kabur kembali ke kamarnya. Nian Bai sengaja mendekat agar rivalnya bisa melihat jelas bekas di lehernya. Saat menemui pengrajin Zhang, SH menebak bahwa sebelumnya, dia menyuruhnya mencoba membuat serat logam untuk mencari pewaris kerajinan. Dia tahu kerajinan tangan sangat perlu dilanjutkan, tetapi karena penghasilan rendah, orang yang belajar sering menyerah lebih awal. SH atas nama Wan Mo memutuskan untuk mendirikan yayasan untuk mendukung orang yang belajar kerajinan. Selain itu, Jalan Madu dapat dikombinasikan dengan produk tatahan serat logam untuk mengembangkan merek dan mempromosikan kerajinan tradisional. Situasi tiba-tiba berubah berkat video promosi yang diunggah oleh Louis tentang tempat ini. Dua orang muda datang untuk meminta belajar kerajinan membuat Tuan Zhang merasa memiliki harapan untuk meneruskan keahliannya. Dia setuju tetapi berpesan bahwa mereka harus menepati janji. SH mencurigai identitas asli Louis. Dia melihat foto-foto itu, mengingat kembali detail yang pernah diungkapkan olehnya. Dia telah menyimpulkan dengan tepat bahwa Nian Bai adalah Louis. Dia terkejut, sementara Nian Bai menyindir dengan ringan, kupikir otak babi ini tidak akan menyadarinya. Merasa terharu atas bantuan diam-diamnya, SH dengan percaya diri menyatakan bahwa dia adalah mitra yang paling tulus, siap memenuhi semua permintaan. Nian Bai tetap bersikap dingin, mengatakan dia akan mempertimbangkan sikapnya. Setelah itu, SH terus-menerus mengikutinya, memohon agar dia mau bekerja sama menjadi perwakilan promosi produk baru. Nian Bai bahkan tidak mau mendengarkan presentasinya yang bersemangat, tetapi dia tiba-tiba melihat sepeda melaju ke arah kotak susu. Dia pun mengorbankan diri untuk melindunginya. Nian Bai terharu, tapi SH panik karena gaun yang dia kenakan adalah gaun sewaan. Penjaga wanita cantik tidak sepenuhnya menyelamatkan pria, dia kedinginan. Untuk menebusnya, Chu Xia ingin menyeka sepatunya, tetapi dia secara tidak sengaja memutar pergelangan kakinya dan jatuh ke pelukan Nian Bai, menciptakan ciuman lembut. Setelah itu, dia harus secara pribadi mengoleskan krim pereda nyeri untuknya. Chu Xia merasa malu dan berbohong, terutama ketika Nian Bai memberikan seluruh kuliah tentang ciuman barat. Dia hampir berciuman lagi, dan dia harus memutar kemudi dengan cepat. Kembali ke kamar, dia bertanya pada dirinya sendiri, bukankah aku masih menyukai Jingxing? Mengapa hatiku berdetak kencang karena Nian Bai, tetapi yang ada di kepalaku hanyalah ciuman itu. Keesokan paginya, dia diejek oleh Nian Bai karena dia tidak terang-terangan dan tidak tulus. Chu Xia baru ingat dia adalah Louis, jadi dia membantu dengan antusias. Saat itu, Huai Jin datang untuk menyapa tetangganya karena dia baru saja pindah ke rumah di sebelah. Nian Bai sangat cemburu sampai dia memotong tangannya sendiri. Ketika Chu Xia panik dan berlari untuk mengambil plester, dia hampir membuka kotak misterius di kamarnya, tetapi Nian Bai menarik tangannya kembali. Secara resmi setuju untuk mempromosikan madu, Nian Bai mendesak Chu Xia untuk keluar untuk sarapan dan mengatakan bahwa lukanya sudah berhenti berdarah. Menunggunya pergi, dia diam-diam membuka kotak berisi anjing kaca, hadiah peringatan dari mereka berdua. Melihat benda kecil itu, kenangan setahun yang lalu kembali. Setelah insiden di mana dia hampir mati, dia diselamatkan oleh Nian Qi.
Namun ketika dia bangun, dia mendengar bahwa Chuxia adalah putri keluarga Hua yang hilang. Sang ayah khawatir dia akan mendekat demi uang, jadi dia menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Dia hanya bisa memilih untuk mundur dalam diam, menyembunyikan dirinya dengan nama Lun Yanbai, adik laki-laki Lun Yanqi. Ada saat-saat dia ingin menghubungi, tetapi tidak berani. Ketika dia melihatnya menjatuhkan token cintanya, dia diam-diam meletakkannya kembali di tangannya. Berapa kali dia berdiri dari jauh melihatnya sedih, tidak memprovokasi dirinya sendiri. Terlalu sibuk sampai dia lupa bahwa dia tidak bisa makan pedas, dia hanya bisa diam-diam menanggungnya. Di pesta topeng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan menari dengannya. Tetapi ketika dia takut identitasnya akan terungkap, dia dengan pahit berjalan pergi saat dia memanggil nama Tang Jingxing. Chuxia, aku belum bisa melindungimu, tapi aku mencintaimu. Pengakuan yang tersembunyi selama setahun, sekarang diucapkan dalam kesepian. Setelah itu, dia diam-diam pergi ke kamar tidur Chuxia, menyelimutinya dan mencium dahinya. Ketika dia pergi, Chuxia membuka matanya dan tersenyum bahagia dalam hati. Keesokan harinya, Nian Bai melacak orang yang memalsukan kontrak, memaksanya untuk mengaku dengan menurunkan suhu ruangan hingga membekukan jiwanya. Orang itu takut mati dan mengungkapkan dalangnya. Sementara itu, Chuxia duduk mendengarkan laporan asisten tetapi pikirannya melayang ke ciuman tadi malam. Dia meminta Pei Pei untuk menyiapkan konferensi pers, menekankan bahwa Lu Yi tidak ingin banyak berhubungan dengan orang. Kali ini dia secara pribadi akan bertanggung jawab atas kerja sama tersebut. Tak lama kemudian, Nian Bai menyelinap ke kantor Chuxia untuk menyalin data, dan Chuxia tiba-tiba kembali. Dia dengan cepat mengatakan bahwa dia membantunya membersihkan barang-barang, tetapi ketika itu tidak berhasil, dia merobek foto Jingxing untuk mengulur waktu. Dia juga dengan patuh mengatakan kepadanya bahwa karena foto ini, dia tidak bisa mencintai orang baru. Chuxia marah, bagaimana menurutmu kamu mengenalku begitu baik? Meskipun Tang Jingxing mati, aku akan mencintainya seumur hidupku. Dia menangis, terluka karena pernah jatuh cinta dengan seseorang yang memiliki wajah yang sama dengannya, seperti kamu. Nian Bai tahu dia salah melakukan itu padanya, tapi dia juga hanya menunggu sampai dia selesai menyalin dokumen dan pergi. Kemudian Huai Jin datang untuk menemuinya dan melihat mata Chuxia merah. Dia bertanya tetapi dia menghindarinya. Huai Jin set a meeting with her in the evening to settle the tripartite contract with Louis. Dia juga menyiapkan makan malam perayaan penuh dengan hidangan lezat dan minuman campur yang sangat disukai Chuxia. Selama percakapan, Chuxia terus berbicara tentang kepribadian Louis yang aneh, tetapi ketika dia bertanya, dia menyangkal tidak mengenalnya dan hanya berbicara di telepon. Dia berhati-hati karena dia terus menutupi Nian Bai. Huai Jin diam-diam mematikan telepon dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Karena mabuk, Chuxia melampiaskan semua amarahnya pada patung keramik yang tidak bersalah setelah makan malam dengan Huai Jin. Chuxia, yang sudah kenyang dan mabuk, mulai melampiaskan semua frustrasinya pada patung keramik seolah-olah itu adalah pria jahat. Dia bahkan bermimpi bahwa dia adalah seorang agen wanita yang berspesialisasi dalam memata-matai keramik, sama sekali tidak menyadari bahwa mata Huai Jin tiba-tiba berubah menakutkan. Sementara itu, Nian Bai menjadi cemas karena tidak bisa menelepon Chuxia, dan setelah bertanya, dia baru tahu bahwa dia bersama Huai Jin sebelum pulang kerja. Nian Bai khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat yang sama, Chuxia pingsan karena mabuk dan Huai Jin tidak sopan, berniat untuk mengambil keuntungan darinya. Tepat ketika dia menarik bajunya, Nian Bai menendang pintu dan meninju Huai Jin, menyelamatkannya tepat waktu. Melihat Chuxia bangun, Huai Jin bahkan berani berpura-pura tidak bersalah, mengatakan bahwa dia hanya membantunya ke kursi. Melihat Chuxia peduli pada orang lain, Nian Bai dengan kesal menariknya pulang, mengembalikan foto potret Jingxing yang masih utuh. Chuxia sangat gembira, bahkan dia tidak memiliki film foto untuk dipulihkan. Dia tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Dia bertanya, apakah kamu sangat mencintainya? Chuxia mengakui, tetapi Nian Bai menegaskan bahwa masa depannya hanya bisa bersamanya. Kemarahan meledak, Nian Bai menciumnya dengan intens, mengabaikan perlawanannya. Pada saat itu, Chuxia tidak bisa membedakan antara Jingxing dan Nian Bai, tetapi dia tidak ingin melangkah lebih jauh, jadi dia berhenti. Nian Bai juga memberinya sekotak obat mabuk dan menyatakan jam malam mulai sekarang jam 10 malam. Chuxia setuju, mengambil potret itu kembali ke kamarnya dan sangat menghargainya. Ternyata itu adalah salinan yang diam-diam dia siapkan agar dia tidak terlalu sedih. Malam berikutnya, Nian Bai menghentikan Chuxia karena sudah waktunya jam malam, dan begitu dia melihat piyama Chuxia, dia menggodanya bahwa dia lucu seperti terong. Tengah malam, Nian Bai kembali bermimpi bahwa Chuxia dalam bahaya. Dia bangun berkeringat dan bertekad untuk tidak membiarkan mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Pagi harinya, Chuxia pergi ke rumah Huai Jin untuk membicarakan tentang promosi madu. Melihat Chuxia terus menguap, dia membuatkan kopi untuknya. Siapa yang tahu bahwa dia tidak bisa tidur sepanjang malam hanya karena dia memikirkan ciuman Nian Bai. Huai Jin secara tidak sengaja menumpahkan kopi ke dirinya. Kebetulan, dia memiliki pakaian wanita yang siap. Akibatnya,
Chuxia keluar dengan gaun biru, mengalihkan perhatian Huai Jin sehingga dia tidak bisa bekerja. Tepat pada saat itu, Nian Bai menelepon, menyuruhnya segera pulang untuk menerima barang. Begitu dia melihat Chuxia kembali dengan pakaian aneh, dia langsung marah. Siapa yang mengizinkan anak perempuan pergi ke rumah pria untuk berganti pakaian? Chuxia menjelaskan bahwa itu karena kopi tumpah. Lagi pula, dia berganti pakaian di kamar mandi, bukan di depan siapapun. Nian Bai kemudian memberinya combo bela diri yang terdiri dari semprotan merica, senter, dan pelajaran hidup. Tidak ada pria yang bisa dipercaya, kamu harus waspada. Chuxia bergumam bahwa orang yang paling perlu diwaspadai adalah dia. Nian Bai mendorongnya ke kursi, bertanya dengan tajam, kamu menyukaiku, tetapi masih waspada. Dia panik dan menyemprotkan beberapa kali ke matanya. Nian Bai berpura-pura kesakitan untuk menguji tingkat kepeduliannya. Ternyata dia baik-baik saja karena dia berhasil menghindar ke arah Volkart. Meskipun demikian, dia menyuruhnya untuk selalu bereaksi secepat ini. Setelah bekerja, Huai Jin membantu Chuxia membawa barang-barangnya pulang. Melihat Nian Bai mengangkat beban, Huai Jin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, keduanya mulai mengadu fisik, meminta Chuxia menjadi wasit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia melihat seseorang menguap saat melakukan push up. Otot-ototnya menegang dan dia melakukan lebih dari 600 kali. Jadi dia harus menyuruh mereka berhenti karena sudah larut malam. Akhirnya mereka berhenti. Ketika Chuxia mengembalikan gaunnya, Huai Jin hampir jatuh karena lengannya sudah kelelahan. Setelah itu, dia menyeret langkahnya yang berat untuk meminta izin pergi lebih dulu. Sementara Nian Bai mencoba menelan air, tangannya gemetar tetapi masih berusaha terlihat kuat. Pagi berikutnya, sinar matahari menyinari dapur. Chuxia melihat Nian Bai makan bubur. Jakun yang seksi itu membuatnya harus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bernafsu. Tapi dia tetap tersenyum seperti orang jatuh cinta dan melihat Nian Bai bertanya apakah ada sesuatu yang menempel di wajahnya. Dia dengan cepat mengambil 2 telur dan berlari ke kamar, mengatur potret Jingxing sebagai wallpaper ponselnya dan diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk menjaga jarak aman dari Nian Bai. Di malam hari, dia keluar dan melihat Nian Bai tertidur di sofa. Dia dengan lembut menyelimutinya, berniat untuk mundur, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya dengan lembut. Tapi sebelum dia bisa mundur, dia ditahan olehnya. Chuxia, akhir-akhir ini kamu menghindariku. Nian Bai bertanya. Dia mengatakan bahwa dia sibuk dan menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Nian Bai tersenyum puas. Tidak peduli siapa aku, kamu akan tetap mencintaiku. Chuxia kembali ke kamarnya dan mencoba bekerja untuk melupakan orang bernama Nian Bai. Tapi di tengah malam dia tertidur di mejanya. Dalam mimpinya, dia melihatnya menyerbu masuk dan menyalakan ciuman yang intens. Dia bangun dan menyadari bahwa itu adalah mimpi. Tetapi ketika dia pergi mencarinya, dia menemukan pesan dari Nian Bai. Dia pergi ke mall untuk berbelanja, menyuruhnya untuk minum vitamin agar tetap sehat. Dia menyalakan TV untuk menonton berita. Dia panik ketika melihat mall di distrik Tianhuang terbakar. Tidak bisa menelepon, dia berlari ke tempat kejadian, menangis dan memohon kepada penjaga keamanan untuk membiarkannya masuk dan menyelamatkan pacarnya. Mulutnya berteriak, "Lu Nian Bai, aku tidak akan lari lagi. Aku menyukaimu, aku tidak bisa kehilanganmu." Tepat pada saat itu, Nian Bai yang kotor keluar. Dia menahan diri selama beberapa detik, lalu bergegas memeluknya erat-erat. "Chuxia, kamu baru saja menyatakan cintamu kepadaku, jadi sekarang kamu pacarku. Kamu tidak bisa meninggalkanku seumur hidup. Aku sudah kehilangan Jingxing. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi." Nian Bai terharu mendengarnya, mengambil kesempatan untuk menciumnya agar dia sadar dari syoknya. Akhirnya mereka mengakui perasaan mereka dan kembali bergandengan tangan, mengabaikan tatapan mata Huai Jin dan Nian Qi yang ingin membakar rumah. Sesampainya di rumah, Chuxia masih belum sepenuhnya sadar, memeluk Nian Bai erat-erat seolah takut dia akan menghilang. Nian Bai juga untuk pertama kalinya merasa benar-benar dikhawatirkan oleh seseorang. Dia berbisik, "Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi." Nian Bai meneteskan air mata. Dia harus melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk dapat kembali ke sisinya seperti sekarang. Mereka berdua berpelukan dengan mesra, tidak menyadari bahwa di luar, seorang pendengar yang enggan sedang menguping. Ternyata Huai Jin telah memasang alat penyadap di tanaman pot yang dia berikan kepada Chuxia sebelumnya. Sekarang dia gila, dia datang untuk menendang pintu dan merusak permainan. Chuxia hendak membuka pintu, tetapi ditahan oleh Nian Bai yang menggendongnya. Mereka mengabaikan orang di luar sana. Huai Jin hanya bisa berdiri di luar dan tidak bisa menendang pintu untuk masuk. Pagi-pagi sekali, Nian Bai berperan sebagai pacar teladan, membujuk kekasihnya untuk bangun, dan bahkan menyikat giginya. Seolah kebahagiaan itu belum sempat berlama-lama, Chuxia menerima telepon dari Huai Jin. Perhiasan madu itu memiliki masalah kualitas. Nian Bai memeluknya dan menyuruhnya pergi pagi-pagi dan kembali lebih awal. Jangan biarkan siapapun menindasnya. Sesampainya di gudang, Chuxia memeriksa dan melihat bahwa barang-barangnya memang tidak seperti aslinya. Dia mengakui kesalahannya karena kurangnya pengawasan, tetapi Huai Jin berpura-pura murah hati. Ternyata dialah yang berada di balik masalah ini, hanya karena dia tidak rela kalah.
Nian Bai mencium bau konspirasi, meminta orang dalamnya untuk mengirimkan faktur dan laporan penilaian berlian yang dibeli oleh Wan Mou. Memang ada masalah, dia khawatir dan pergi mencarinya. Sementara itu, Chu Xia yang hendak meninggalkan gudang, menemukan pintunya terkunci. Dia tidak tahu bahwa dia diam-diam diawasi oleh Wei Jin melalui kamera, dan dia bahkan memainkan permainan horor tingkat ringan, melepaskan tikus ke dalam ruangan. Dia ingin menghukumnya karena dia pikir dia telah mengkhianatinya. Chu Xia takut sampai ingin berteriak. Wei Jin hanya ingin membuktikan bahwa saat dia membutuhkannya, hanya dia yang akan muncul. Tapi sayangnya, jika kepercayaan ditempatkan pada orang yang salah, cahaya masih akan bersinar ke arah yang benar. Seperti berkali-kali sebelumnya, Nian Bai tidak membiarkannya sendirian. Dia muncul seperti sinar matahari yang mengusir ketakutan di gudang yang dingin. Chu Xia sekali lagi diselamatkan oleh pahlawannya. Wei Jin yang semula berencana untuk datang dan terlambat satu langkah, sangat kesal. Keesokan harinya, Chu Xia meneleponnya. Dia tidak memikirkan apapun tentang kemarin dan dengan senang hati mengumumkan bahwa dia sedang berkencan dengan Nian Bai. Batch berlian baru juga diimpor dari perusahaannya. Jika terjadi sesuatu, mereka akan bertanggung jawab bersama. Wei Jin berpura-pura memberikan selamat kepada keduanya, tetapi kemudian dia dengan marah merusak barang-barangnya. Di malam hari, Nian Bai memasak spaghetti untuknya. Chu Xia mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih padanya dan tiba-tiba mengenakan gaun tidur yang seksi. Siapa sangka Nian Bai mengira dia sedang berakting, menertawakannya dan membuatnya malu. Tapi dia dengan cepat menghibur, "Kamu adalah orang yang paling istimewa bagiku, jadilah dirimu sendiri." Keesokan paginya, Nian Bai pergi menemui pengacara dan kemudian kembali untuk menginterogasi kakak perempuannya Nian Qi karena mencampur berlian palsu ke dalam barang-barang madu. Dia menyatakan bahwa dia akan memenangkan Wan Mou dengan caranya sendiri dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Chu Xia. Pasangan itu menghabiskan waktu bersama, dari ciuman selamat pagi hingga jogging. Tetapi mereka diam-diam difoto oleh bawahan Nian Qi, menciptakan skandal di internet menjelang konferensi pers. Sekretaris menelepon bosnya untuk melaporkan bahwa madu adalah kisah idola antara dia dan Tang Jingxing. Sekarang netizen membalikkan punggung mereka, memarahi Chu Xia karena tidak setia, menyebabkan citra merek runtuh. Chu Xia merasa bersalah, mengakui bahwa dia benar-benar telah berubah hati, lalu bersandar ke pelukan Nian Bai untuk mencari sedikit penghiburan. Nian Bai memeluknya erat-erat, diam-diam berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyakiti gadis yang dicintainya. Pada konferensi pers peluncuran produk, Chu Xia berharap para jurnalis akan bertanya tentang madu. Siapa sangka mereka malah fokus menggali rumor bahwa CEO Hua memanfaatkan ingatan dan memanfaatkan mantan pacarnya untuk mempromosikan lini perhiasan baru. Selain itu, para penggemar Louis juga datang untuk membuat keributan, memaksa CEO Hua untuk membatalkan kontrak. Tepat ketika situasi akan di luar kendali, Nian Bai muncul seperti pahlawan film aksi, menahan botol air yang terbang lurus ke arah Chu Xia. Dia secara terbuka mengungkapkan identitas aslinya, Louis dan juga Tang Jingxing yang meninggal setahun yang lalu. Ternyata, dia diserang di luar negeri, kehilangan ingatan, lalu kembali ke negaranya dengan identitas Louis untuk melindungi kekasihnya secara diam-diam. Chu Xia masih percaya bahwa Nian Bai hanya mencari cara untuk menyelesaikan situasi. Dia khawatir kebohongan ini akan terungkap. Sebelum dia sempat bertanya, Nian Qi muncul untuk menginterogasinya. Yang lebih mengejutkan, dialah yang mengunggah foto Jingxing ke internet dan pernah menyelamatkan hidupnya. Setelah konferensi pers, Chu Xia menemukan dompet Nian Bai. Di dalamnya ada foto kenangan antara dia dan Jingxing. Dengan penuh keraguan, dia bertanya langsung siapa dia, apakah dia mencintainya atau tidak, apakah dia percaya atau tidak. Tetapi Jingxing hanya bisa panik, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, Wei Jin turun tangan, membawa Chu Xia pergi darinya. Kembali ke rumah, Chu Xia mulai bertanya-tanya mengapa Nian Qi membantu Nian Bai. Sementara itu, Wei Jin mengklaim bahwa dalam setahun, seseorang bisa banyak berubah dan menyembunyikan banyak rahasia. Dia menyalakan musik santai, tetapi Chu Xia tidak tahan. Dia mengatakan tidak menyukainya, tetapi Wei Jin bersikeras dia harus mendengarkannya. Dia memutuskan untuk pergi karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Wei Jin diam-diam berbisik pada dirinya sendiri bahwa cepat atau lambat Chu Xia akan menjadi miliknya. Sementara itu, Chu Xia pergi menemui ibu tirinya untuk mengkonfirmasi bahwa Nian Bai adalah Jing Hang. Yang dia bingungkan adalah mengapa Nian Qi harus membuat identitas baru untuknya. Nian Qi menjelaskan bahwa Jing Hang sendiri tidak ingin ada yang tahu, dan mereka telah berteman baik sejak kecil. Chu Xia tiba-tiba teringat foto serupa di album lama, dan hatinya semakin cemburu. Apa yang sebenarnya dialami Jing Hang? Mengapa dia bisa mengatakan itu padanya tetapi tidak padaku? Setelah itu, di lobi perusahaan, pers terus bertanya kapan Chu Xia akan menikah dengan Jing Hang. Dia jatuh secara tiba-tiba, tetapi berhasil ditangkap olehnya. Di depan kamera, Jing Hang menyatakan bahwa ketika dia menikah, dia pasti akan mengumumkannya kepada semua media. Kantor dipenuhi dengan perayaan karena CEO Hua dan Direktur Tang kembali bersama,
dan penjualan madu juga meroket. Hanya Susia yang tersenyum canggung dan bertanya langsung, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Dia meminta maaf karena menyembunyikannya darinya, tetapi dia meyakinkan dia tidak akan meninggalkannya, hanya meminta sedikit waktu lagi untuk memberikan alasan pada waktu yang tepat. Tapi dia tidak mau mendengarkan lagi dan keluar. Kemudian dia bertemu Huai Jin, yang muncul dengan alasan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia mengajaknya untuk mengesampingkan pekerjaan dan kembali ke rumah untuk membuat tembikar. Di tengah glasir dan cahaya, dia berharap dia akan berada di sisinya setiap tahun. Beberapa hari kemudian, Jing Hang mengabarkan bahwa Louis diundang untuk berpartisipasi dalam acara kencan dan pasangan madu akan menjadi tamu istimewa. Karena madu, dia tidak bisa menolak, tetapi dia juga harus dengan enggan berperan sebagai kekasih dengan Jing Hang saat dia masih marah. Setibanya di lokasi syuting, Susia tiba-tiba mengalami sakit perut, dan ketika dia kembali, Jing Hang tidak ada di sana. Ternyata dia diam-diam pergi membelikannya air jahe merah, juga menempelkan plester pada kakinya dan mengganti sepatu hak tinggi dengan sepatu kets. Adegan yang sangat manis itu membuat kru dengan cepat merekamnya. Adegan itu membuat Nian Qi yang menonton merasa sangat marah hingga ingin muntah sirup. Dia menelepon beberapa orang untuk beraksi. Dalam perjalanan pulang, Susia masih dingin kepada Jing Hang, "Aku belum memaafkanmu." Tetapi malam itu, di bawah apartemen, dia dihadang oleh seorang pria mesum. Jing Hang muncul tepat waktu, meninju pria itu hingga jatuh. Melihat pria itu memiliki teman, dia menariknya bersembunyi di sudut. Susia gemetar memegang kemejanya. Sesampainya di rumah, dia mengoleskan obat untuknya, tetapi dia tiba-tiba menciumnya dengan paksa. Menyadari sulit untuk membuatnya tinggal, dia berpura-pura kesakitan dan berhasil melunakkan hatinya. Tengah malam, dia diam-diam keluar untuk makan roti, tetapi tidak disangka dia tertangkap basah. Jing Hang mendorongnya ke lemari es, berbisik dengan manis, "Susia, aku lapar." Roti itu jatuh ke lantai, dan dia memilih untuk makan sesuatu yang lebih manis. Dan sekali lagi, perlawanan Susia yang lemah menyerah pada ciumannya. Pagi-pagi sekali, Jing Hang memeluk Susia erat-erat, sementara dia dengan dingin mengingatkannya, "Jangan berpikir kamu sudah dimaafkan." Ya, dia cemberut, "Susia, kamu baru saja memakai celana dan sudah berubah pikiran." Meskipun dia senang dia masih hidup, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia menyembunyikan terlalu banyak hal di Huaxi. Para pemegang saham memaksa Susia untuk mendapatkan saham Jing Hang di 1MU jika dia ingin mempertahankan posisi sebagai pewaris. Jing Hang tiba-tiba muncul, secara sukarela mengalihkan semua saham kepadanya tanpa syarat. Di luar, dia mendengar berita bahwa 2 orang mesum tadi malam dikirim oleh Nian Qi. Ternyata dia sudah lama curiga karena detail yang bertentangan dalam surat wasiat. Setelah serangan bertahun-tahun yang lalu, Tuan Hua jelas masih percaya bahwa Susia adalah putri kandungnya. Dan dia juga mengkonfirmasi DNA bahkan setelah Jing Hang mengalami kecelakaan, membuktikan bahwa dia bukanlah orang di balik semua itu. Susia berlari keluar dan bertanya langsung, "Mengapa kamu mengalihkan saham?" Jing Hang tersenyum masam. Sekarang dia miskin, perlu menempel pada nona muda Hua untuk hidup. Kemudian dia berbalik dan dengan lembut mengakui, selama masa perpisahan, setiap kali dia melihatnya sedih, dia hanya ingin lari dan memeluknya erat-erat. Kalung yang dia jatuhkan adalah kali dia mendekatinya paling dekat tetapi juga tidak bisa saling mengenali. Dia hanya bisa meminta maaf 1000 kali, meskipun tidak jelas apa yang dia sembunyikan, Susia masih memutuskan untuk mempercayainya sekali lagi. Keduanya saling berciuman untuk secara resmi berdamai. Malam itu Susia berbaring memeluk kekasihnya, melihatnya dengan bahagia. Jing Hang bangun, hanya ingin waktu berhenti pada saat ini selamanya. Di tempat lain, Huai Jin menyerang Nian Qi karena dia berani memanggil penjahat untuk melukai Susia. Keduanya saling menyalahkan karena menyentuh orang yang mereka sukai. Tapi pada akhirnya mereka tetap berada di perahu yang sama, bersama-sama berpartisipasi dalam kasus Jing Hang bertahun-tahun yang lalu. Tengah malam, Jing Hang menerima telepon, terbang menemui Nian Qi yang tergeletak di lantai. Kepalanya berdarah, dia panik dan membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Susia terbangun dan tidak melihatnya, menerima telepon yang memberitahu ada urusan mendesak di perusahaan Amerika. Dia harus segera pergi. Sekarang sudah di pesawat, tidak bisa bicara lagi, "Tunggu aku kembali nanti kita selesaikan semuanya." Dia hanya bisa menghela napas karena dia masih menyembunyikan terlalu banyak hal darinya. Keesokan harinya, Huai Jin datang untuk mengumumkan bahwa polisi sedang memburu Jing Hang karena dicurigai terlibat dalam kasus Nian Qi. Kamera merekam dengan jelas adegan dia menggendongnya ke dalam mobil. Susia tidak percaya, tetapi ketika dia memeriksa informasi keberangkatan, dia terkejut Jing Hang sekali lagi membohonginya. Tepat pada saat itu, Bei Bei mengabarkan bahwa ada perusahaan Amerika yang diam-diam mengumpulkan saham Huaxi dan akan segera menjadi pemegang saham terbesar. Susia menebak bahwa itu pasti Jing Hang. Dia pergi menemui Huai Jin, menyatakan niatnya untuk membeli kembali saham dari Dewan Direksi untuk menyelamatkan Huaxi. Setelah kembali ke rumah, ayahnya juga mengkonfirmasi bahwa orang di balik perusahaan Amerika itu adalah Jing Hang dan Nian Qi. Dia bahkan menyelidiki bahwa kegagalan tender berlian di masa lalu juga
juga disebabkan oleh mereka berdua. Yang lebih menyakitkan adalah menyadari bahwa dia telah membawa ular ke rumah dan bahkan berbagi ranjang dengan Lu Nianqi. Melihat ayahnya mengalami serangan jantung, Susia bertekad untuk mempertahankan Huashi. Dia kembali ke apartemen Jinghang, memeluk anjing kaca yang pernah disukainya. Hatinya bingung, ingin mempercayainya tetapi tanggung jawab dan kenyataan tidak memungkinkan. Akhirnya, dia menelepon Huaijin dan menerima untuk menikah. Keesokan harinya Huaijin datang, bersikap lembut seperti biasa, dan bahkan berpura-pura murah hati dengan mengatakan dia bisa berubah pikiran kapan saja dan tidak ada paksaan. Dia mengakui bahwa dia bersalah padanya dan berharap dia akan menunggu NCO mengatur hatinya kembali. Dia juga mengajaknya untuk menata rambut dan berbelanja untuk mengubah suasana. Susia berterima kasih, tetapi jelas tidak nyaman. Dia menghindar ketika dia mendekat. Mengetahui bahwa wartawan selalu mengintai di Huashi, Huaijin menyarankan agar dia pindah sementara ke rumahnya untuk beristirahat. Di rumah Huaijin, dia dengan antusias mengundang dia untuk makan, tetapi dia menambahkan mustard ke semua hidangan dan matanya juga terlihat aneh. Tengah malam, Susia yang lapar memesan roti panggang tetapi dengan cepat direbut olehnya, bahkan dibuang dengan alasan tidak baik untuk kesehatan. Dia merasa dia semakin aneh, mengingat rasa hidangan panggang yang masih menempel di bibir Jinghang dan hatinya berdebar. Keesokan paginya, Susia kembali melihat Huaijin menyiapkan seluruh meja makan yang mewah untuknya, dan berpesan agar dia makan dan menunggu dia kembali. Tapi begitu dia mengambil sumpit, lagi-lagi rasa mustard menusuk otaknya. Setelah itu dia mendengar bel pintu, mengira Huaijin yang kembali, tetapi ternyata Jinghang. Dia tiba-tiba mendorongnya ke dinding dan mencurahkan semua kerinduannya ke bibirnya. Dia menamparnya agar sadar. Dia dengan tulus memohon padanya untuk tidak menikahi Huaijin, menegaskan bahwa dia tidak membunuh Nianqi dan tidak terlibat dalam kasus pengambil alihan Huashi. Tepat pada saat-saat kritis, Huaijin pulang, mencoba membuka pintu tetapi tidak bisa. Saat dia berhasil mendapatkan kunci, Susia lagi-lagi membuka pintu, membuat dia kesal dan memeriksa seluruh rumah. Dia beralasan butuh keamanan sehingga mengunci pintu dari dalam. Dia beralasan ingin menonton film jadi perlu mengganti pakaian. Siapa sangka begitu dia masuk kamar dan menutup pintu, Jinghang muncul lagi, menggendongnya ke tempat tidur untuk menyelesaikan ciuman yang tertunda, dan berpesan jangan percaya Huaijin, berikan dia 1 minggu lagi untuk menyelidiki seluruh kejadian. Setelah itu Susia dan Huaijin pergi agar Jinghang bisa melarikan diri. Dia kembali ke rumah Susia yang terlalu lelah karena dia lagi-lagi memaksanya menonton film horor. Dia bahkan ingin menonton lebih banyak di rumahnya agar dia terbiasa, tetapi dia berpura-pura lelah untuk kembali ke kamar. Sementara itu, Jinghang menyewa seseorang untuk menyelidiki dan menemukan masa lalu Huaijin yang mencurigakan. Ternyata, kakak perempuan Susia yang sudah meninggal, Hua Ruoyu, pernah menjadi pacar kuliahnya. Dan setelah Ruoyu meninggal, Huaijin pernah putus kuliah, pernah menjalani terapi psikologis. Yang lebih aneh, dia pernah muncul di Amerika Serikat tepat pada saat Jinghang diserang. Keesokan harinya, Susia tanpa sengaja menyalakan TV, menampilkan video kakak perempuannya yang sudah meninggal sedang membuat tembikar, persis seperti hobi Huaijin setiap ulang tahun. Dia terkejut, dari ekspresi wajah, kebiasaan, hingga tahi lalat di belakang bahu, semuanya sama. Huaijin tiba-tiba muncul, mengakui bahwa dia telah menato tahi lalat merah di bahunya karena dia ingin dia menjadi salinan sempurna dari Ruoyu. Susia panik dan melarikan diri, tetapi dia dikunci olehnya. Hoi Chien mengeluh bahwa dia tidak seperti Ruoyu, dari cara makan hingga selera film. Baru setelah dia mengenakan gaun lama Ruoyu, dia merasa puas karena telah berhasil membuat replika 80%. Namun, Ruoyu pernah memiliki bekas luka bakar di tangannya, sesuatu yang tidak dimiliki Susia, jadi dia akan membuatnya untuknya. Huaijin membawa pengantin wanita ke altar, seolah-olah mimpinya telah menjadi kenyataan. Tetapi tepat pada saat itu, Jinghang muncul. Dia percaya diri karena jika polisi datang, yang akan ditangkap adalah Huaijin. Karena Nianqi beruntung tidak meninggal, dia berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi. Dia sendiri yang membakar pusat perbelanjaan dan merencanakan untuk membunuhnya. Selama pertengkaran, Huaijin secara tidak sengaja mendorong Nianqi hingga kepalanya membentur meja, dan dia sengaja menghapus sidik jarinya dan menyamar sebagai dia untuk mengirim pesan kepada Jinghang untuk menjebaknya. Di depan semua alasan, Jinghang dengan tenang menjawab, kamu tidak perlu menjelaskan lagi, karena aku sudah memiliki bukti yang cukup untuk menuduhmu melakukan pembunuhan sejak setahun yang lalu. Jinghang hendak membawa Susia pergi tetapi dia menyuruhnya berhenti. Karena karangan bunga pernikahan di tangannya adalah karangan bunga bom yang diikat oleh Huaijin. Pria gila itu memegang pemicu, memaksa Jinghang untuk membiarkan dia dan Susia pergi. Jika tidak, ketiganya akan mati. Semua orang yang melihat bom itu berlarian. Jinghang menyuruhnya pergi lalu mencoba tetap tenang, mengingatkan Huaijin, Susia adalah adik kandung Ruoyu, tetapi hal itu hanya membuatnya semakin terprovokasi. Dia berpikir akan membawa kekasihnya kembali, tetapi semuanya berantakan karena Jinghang. Jinghang memohon, jika kamu mau, bunuh saja aku, jangan sakiti dia. Huaijin menyeringai, melemparkan pisau ke Jinghang,
Jika kamu ingin menyelamatkannya, tusuk dirimu sendiri. Susia menangis, memohon padanya untuk tidak melakukannya, memohon pada Huai Jin untuk melepaskannya tetapi tidak berhasil. Jing Hang dengan lembut berkata, Susia, pejamkan matamu, ini akan segera berakhir. Tapi tepat saat pisau itu hampir menyentuh kulitnya, dia tiba-tiba melemparkannya hingga memutuskan tali gerbang bunga pernikahan yang jatuh dan memisahkan Huai Jin dan Susia. Dia bergegas untuk menopang Susia, lalu dengan cepat berlari untuk mengambil pemicu. Dia lebih cepat dari Huai Jin, tetapi dia mengambil pisau lebih cepat dan memberinya tusukan yang membuat semua sirupnya habis. Jing Hang masih mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikan dan memukul Huai Jin hingga pingsan, lalu menyeret dirinya kembali ke sisi Susia, mengenakan jaketnya, menyeka air mata yang membasahi pipinya, lalu jatuh di bahunya di tengah suara hujan. Seminggu kemudian, Jing Hang berhasil melewati operasi. Nian Qi melaporkan bahwa Huai Jin telah mengakui semua kejahatannya. Dia menjadi gila dan tidak terkendali karena dia terlalu mencintai kakak perempuan Susia. Nian Qi dengan lembut meminta maaf kepada Susia dan juga mengakui kekalahannya di depan cintanya pada Jing Hang. Di luar kamar rumah sakit, Tuan Hua datang perlahan dengan tongkatnya, memberinya perjanjian perceraian dan juga perjanjian pengalihan hak bisnis hotel Nian Qi. Dia tahu dia berbakat, tetapi dia tidak bisa menyerahkan Huashi kepadanya. Sebagai gantinya, dia telah menyiapkan hotel dengan namanya sebagai ucapan terima kasih karena telah merawatnya selama bertahun-tahun. Lalu dia memberitahunya bahwa dia masih muda, masih banyak kesempatan. Setelah itu, dia diam-diam berbalik tanpa kata-kata celaan, dan Jing Hang akhirnya sadar. Susia dengan gembira berlari ke pelukannya, tetapi kata pertama yang dia ucapkan adalah bertanya siapa dia. Aku Susia, kamu Jing Hang, juga Nian Bai. Saat pemakamanmu, aku bahkan menciummu. Dia menatapnya, lalu dengan lembut berkata, bagaimana ciumannya? Begitu dia menyentuh bibirnya, Jing Hang langsung menariknya kembali, tidak membiarkannya pergi lagi. Dia menyadari dia telah membohonginya lagi. Dia buru-buru menjelaskan bahwa sebelumnya dia takut dia dalam bahaya sehingga dia tidak berani mengakui identitasnya. Mulai sekarang aku tidak akan membohongimu lagi. Setelah semua kejadian, Susia secara resmi mengambil alih Huashi. Sementara itu, Jing Hang sangat ingin dia melahirkan bayi yang gemuk untuk kakeknya. Dia diam-diam mempersiapkan lamaran di taman dengan penuh kenangan mereka berdua. Foto dia makan diam-diam, bunga dandelion yang tidak pernah terbang, topeng pesta dansa, dan sebuah kotak kecil berisi cincin dari merek terkenal. Cincin itu hanya untuk melamar satu orang, simbol cinta seumur hidup yang tak tergantikan. Tolong, nikahi aku lagi. Susia menangis dan mengangguk setuju, memeluk pria yang telah melewati batas hidup dan mati demi dirinya. Jing Hang mencium tangannya, tangan yang ingin dia genggam seumur hidup. Ini juga merupakan akhir yang bahagia untuk film hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini agar kami memiliki motivasi untuk membawakan lebih banyak film bagus.